Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah masih ada kesempatan lagi untuk berjumpa. Kali ini kita akan belajar himpunan subpokok bahasan diagram Venn. Pada diagram Venn ada beberapa yang perlu kita bahas. Di sini bagian pertama adalah diagram Venn satu himpunan pada himpunan semesta. Yang kedua, diagram Venn dua himpunan pada himpunan semesta. Dan yang ketiga pastinya latihan soal. Nah, pada video kali ini kita akan belajar bagian 1, yaitu diagram Venn satu himpunan pada himpunan semesta. Adapun link bagian-bagian yang lain terdapat pada kolom deskripsi. Baiklah, sebelum kita mulai, jika bermanfaat tekan like, share, dan subscribe di bawah ini ya, agar kalian dapat mengikuti video-video terbaru dari kami. Baiklah, kita masuk pada subpokok bahasan kita kali ini, yaitu diagram Venn dengan satu himpunan pada himpunan semesta. Sebagai contoh, buatlah diagram Venn dari S, himpunan S, dan A berikut. Nah, di sini ada beberapa aturan dalam menggambar diagram Venn. Yang pertama, himpunan semesta atau S biasanya dinyatakan dengan sebuah persegi panjang. Kita buat persegi panjang. Ya, ini adalah diagram Venn untuk himpunan semesta. Kemudian yang kedua adalah himpunan lain, yaitu di sini adalah himpunan A pada himpunan semesta. Dalam semesta pembicaraan dinyatakan dengan kurva mulus tertutup sederhana. Ini kurva mulus tertutup sederhana yang menyatakan himpunan A. Kalau kita beri tanda daerah-daerahnya, misalkan ini adalah daerah 1, maka di sini adalah daerah 2. Daerah 1 itu adalah merupakan daerahnya A saja atau hanya A, sedangkan daerah 2 itu yang bukan merupakan daerah A. Kemudian yang ketiga, masing-masing anggota dinyatakan dengan titik atau noktah. Nah, di sini yang akan kita nyatakan pada diagram Venn itu adalah anggota A terlebih dahulu, yaitu siapa? B, D, F, dan G. Kita letakkan pada daerah A, daerah 1 ya. Ya, anggota di sini adalah anggota-anggota A. Ya, di sini dinyatakan dengan titik. Kemudian yang bukan anggota A siapa saja? Di sini kita lihat anggota A, karena A tadi pada himpunan semesta, maka pasti semua anggota A termuat di S. Kita lihat B, D, F, G. Masih ada siapa yang bukan anggota A? Yaitu A, C, E. Kita letakkan pada daerah berapa? Daerah 2. Ya. Kemudian aturan yang keempat, atau ya, dapat dinyatakan dengan banyaknya anggota dengan tanpa titik. Kita lihat ya. Diagram Venn-nya sama ya. Kemudian di sini akan dinyatakan dengan banyaknya anggota. Nah, sekarang kita lihat dulu banyak anggota dari himpunan S dan A. Di sini adalah berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Maka diperoleh NS adalah 7. Kemudian banyaknya anggota A berapa? 1, 2, 3, 4. Ya, maka diperoleh NA sama dengan 4. Nah, sekarang yang kita nyatakan pada diagram Venn adalah banyaknya anggota A terlebih dahulu. Berapa? 4 di sini. Ya. Kemudian terdapat anggota yang bukan A. Berapa? Kita lihat di sini. Untuk S itu adalah daerahnya 1 dan 2. Di sini 1 atau himpunan A itu banyaknya anggota 4. Maka yang bukan anggota A ada berapa? Iya, NS
dikurangi NA. Sama dengan berapa? 3. Kita masukkan pada daerah berapa? Daerah 2. Ini ya. Nah, ini. Nah, ini di sini daerah 2 begini. Oke, paham anak-anak? Sekarang kita lihat keterangannya. Di sini ada 1 itu adalah daerah A, kemudian 2 adalah daerah bukan A, ya. Kemudian daerah 1 plus 2 adalah daerah S. Kemudian NA sama dengan 4 dan NS adalah 4 plus 3. Ya, sama ya, 7. Di sini 7. Nah, kita cari di sini adalah 7, kemudian di sini 3, ini juga 3 ya, ini 3. Kita masuk pada latihan soal. Yang pertama, gambarlah diagram Venn jika terdapat himpunan S dan A berikut. A. Dengan mendaftar semua anggota himpunan. B. Dengan mencantumkan banyaknya anggota himpunan. Di sini tampak bahwa S dan A belum terdaftar anggotanya. Oleh karena itu, kita daftar terlebih dahulu. Di sini untuk himpunan S, yaitu bilangan asli 1 sampai dengan 9, anggotanya siapa saja? Ya, yaitu 1, 2, 3, sampai dengan 9. Kemudian A itu adalah himpunan X demikian rupa sehingga X lebih besar atau sama dengan 1 dan X lebih kecil 7, di mana X bilangan prima. Ya, bilangan prima itu dimulai dari berapa? 1 apa 2? Ya, bilangan prima sendiri adalah bilangan yang memiliki tepat 2 faktor. Kalau 1 hanya memiliki 1 faktor. Ya, jadi di sini dimulai dari 2, kemudian berapa lagi? Ya, 3, 5. 7 tidak, karena ini lebih kecil, gitu ya. Tidak masuk anggota A. Nah, sekarang kita buat diagram Venn untuk himpunan semesta. Ya, kemudian di sini A itu adalah anggotanya siapa saja? Nah, sekarang kita lihat. Yang kita masukkan, yang kita nyatakan pada diagram Venn adalah anggota A terlebih dahulu. Siapa saja? 2, 3, 5. Kemudian anggota yang bukan anggota A. Siapa saja? Ya, di sini sudah terdaftar 2, 3, 5. Maka yang belum terdaftar atau yang bukan anggota A adalah siapa? 1, 4, 6, 7, 8, 9. Kita letakkan di mana? Di daerah 2. Gini ya. Oke, nah sekarang yang B, dengan mencantumkan banyaknya anggota himpunan. Terlebih dahulu kita buat diagram Venn-nya, sama boleh ya. Kemudian kita lihat banyaknya anggota dari S dan A terlebih dahulu. Berapa banyaknya anggota S? Ya, 1 sampai 9 berarti NS 9. Kemudian NA ada berapa? 1, 2, 3. Ya, ada 3 NA-nya. Nah, yang kita masukkan siapa dulu? Iya, banyaknya anggota A terlebih dahulu. Kita tulis di sini A. NA sama dengan berapa? 3. Kemudian banyaknya anggota yang bukan A berapa? Ya, banyaknya anggota S dikurangi banyaknya anggota A. Berapa? Ya, di sini adalah 9 dikurangi 3, 6. Kita masukkan pada daerah 2. Ya, 9 dikurangi 3 sama dengan. Latihan yang kedua yaitu perhatikan diagram Venn berikut. Pertanyaannya, dengan mendaftar semua anggota, tentukan himpunan dan banyak anggota dari A, himpunan A. B, himpunan B adalah himpunan yang memuat bukan anggota A. Kemudian C, himpunan S. Sebagai alternatif penyelesaiannya, kita perhatikan untuk himpunan A itu adalah himpunan yang terletak pada daerah
1 atau daerah yang dibatasi oleh kurva mulus biru di sini. Anggota-anggotanya siapa? J, K, L, M. Dapat kita tulis himpunan A adalah himpunan yang memuat J, K, L, M berikut. Kemudian banyaknya anggota adalah berapa? Ya, kita hitung. 1, 2, 3, 4. Kita notasikan Na sama dengan 4. Kemudian B, himpunan B adalah himpunan yang memuat bukan anggota A. Berarti anggota-anggotanya terletak di mana kalau pada diagram Venn di sini? Ya, yaitu pada daerah 2. Siapa saja, apa saja, yaitu N, O, P, Q, R, S, E, T. Dapat kita tulis, ini ya. B adalah himpunan N, O, P, Q, R, S, T. Nah, banyaknya anggota ada berapa? Kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dapat kita notasikan NB sama dengan 7. Kemudian C, himpunan S adalah himpunan yang termuat pada persegi panjang semuanya ya. Jadi anggotanya siapa? Ya, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T. Bisa kita tulis S sebagai berikut ini ya. Nih, kemudian banyaknya anggota berapa? Ya, kita hitung. Atau bisa kita jumlahkan banyaknya anggota A ditambah banyaknya anggota bukan A. Yaitu berapa? 4 ditambah 7 sama dengan 11. Dinotasikan dengan NS. Latihan yang ketiga, dari 32 siswa, terdapat 20 siswa suka belajar matematika dan sisanya suka belajar yang lain. Buatlah diagram Venn-nya. Sebagai alternatif penyelesaian, di sini diketahui 32 siswa itu adalah banyaknya anggota himpunan semesta atau dapat ditulis NS sama dengan 32. Terdapat 20 siswa suka belajar matematika. Jika M adalah himpunan siswa suka belajar matematika, maka NM sama dengan 20. Kemudian untuk diagram Venn-nya di sini S, kemudian di dalamnya terdapat himpunan M, ya terbagi atas daerah 1 dan daerah 2. Kemudian daerah 1 adalah daerah M sebanyak berapa? Ya, 20. Kita letakkan pada daerah 1, 20. Kemudian daerah 2 itu adalah daerah yang suka belajar yang lainnya atau bukan anggota M, itu adalah sebanyak berapa? Ya, NS dikurangi NM, yaitu 12. Atau kita bisa tulis pada daerah 2. 32 min 20 sama dengan 12. Demikian anak-anak. Semoga paham, semoga bermanfaat. Terima kasih atas like, share, dan subscribe-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.